Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Empung Empung. Oke deh, sekarang konten kali ini gua tuh mau sedikit cerita lah tentang pengalaman gua pakai X-Max ini buat harian udah 1,5 tahun. Gimana rasanya, kelemahannya, kekurangannya, kelebihannya itu apa aja bakal gua ungkap di sini semua. Ya, buat ini aja, buat kalian tahu aja bahwa gue tuh udah pakai X-Max ini udah kurang lebih tuh 1,5 tahun lah. Dan motor ini gue buat harian, buat kerja, buat main, buat aktivitas segala lah, buat touring dan lain-lain. Jadi ya gue pengen sharing aja ke kalian. Oke, langsung aja cekidot. Jadi gue mau sedikit cerita nih di konten kali ini. Betulnya sih ya cerita-cerita aja lah ya gimana pengalaman gue pakai X-Max itu buat harian udah 1,5 tahun ini. Jadi motor ini sebelumnya gue mau sedikit pendahuluan dulu. Jadi sebelum pakai X-Max itu gue pakai motor Yamaha Sabre atau Saber. Itu buat harian juga. Dan Yamaha Saber gue itu gue udah porting, gue udah ganti HUPRT. Buat nyari buat harian lah, buat akselerasi atau torsinya biar enak. Itu tuh dapat konsumsi BBM-nya itu dapat 33 sampai 35 km per liter. Dan gua pakai motor X-Max ini buat harian rata-ratanya sih kalau kita ngelihat di speedometernya itu ya gue dapatnya sekitar angka 31 sampai 32 km per liter. Dan juga gue pengen cerita di sini. Gua itu kerja freelance di konsultan konstruksi gitu. Jadi gua tuh kerjanya Medan guys. Jadi gue itu kerjanya nggak di satu kantor yang menetap di tempat itu terus enggak. Sebetulnya bendera perusahaan gue tuh itu, cuman gue kan tugas di lapangan. Jadi ya gue tuh kayak mobile gitu deh. Misalnya dalam kantor gue dapat proyek 3 bulan di daerah A, gue 3 bulan ke situ. Kalau proyek itu selesai, gue pindah lagi dapat lagi proyek daerah mana. Jadi gue mau rekap sedikit. Jadi tahun kemarin itu 2023 dari selama dari Januari sampai akhir tahun Desember 2023 itu gue lagi tugas proyek di daerah Kelapa Gading dan Pulau Gebang. Jadi selama setahun itu gue di sana, gue tuh buat harian pulang pergi kan rumah gue tuh di Tangerang ya guys. Rumah gue di Tangerang, jadi gue hampir setiap hari itu pulang pergi ke Kelapa Gading dan Pulau Gebang. Jakarta Timur, kalau Kelapa Gading itu Jakarta Utara kalau nggak salah. Dan itu gue dapat konsumsi BBM itu sekitar 30 sampai 31 km per liter. Untuk ukuran 250 cc buat gue X-Max itu termasuk yang irit ya. Irit gak sih? Ya maksudnya irit lah. Kalau motor-motor 2,5 lain mungkin ya udah 25, 26, 25 sampai 30 lah. Tapi X-Max bisa dapat di angka 30 sampai 31 buat harian di Jakarta ya. Gue berangkat pagi, pulang sore gitu kan. Maksudnya di jam kerja lah di Jakarta tahu sendiri macetnya kayak gimana. Ya itu gue dapat rata-rata bensin itu 30 sampai 31 km per liter. Itu buat gue tuh oke banget. Dan dari segi kelebihan berikutnya ya kan, selain konsumsi BBM-nya termasuk oke buat gua, motor ini itu nyaman banget. Jadi tuh gue pulang pergi kebanyakan di jalan itu gue nggak ngerasa kayak pegel pantat gitu, jarang banget gue ngerasa kayak gitu karena gue kerja di lapangan udah capek ya. Kalau di motor tambah lagi yang ergonomi atau posisi ridingnya yang kurang nyaman gitu malah bikin tambah capek nggak sih, kayak lu gampang pegel atau gampang lelah ketika lagi riding gitu. Kalau gue nggak ngerasain itu pas ketika pakai X-Max ini gitu, karena sebelumnya gue pakai Saber itu ya kayak 1 jam jalan aja itu pantat udah sakit ya kan, karena joknya kecil, pegel pundak dan lain-lain gitu. Dan X-Max ini tuh enak buat gue. Oh ya, buat kalian tahu juga nih, perlu kalian tahu juga, jadi tinggi gue itu 183, berat badan gue itu 95 kg. Ya jadi gue tuh pakai X-Max ini ya posisi ridingnya oke lah, nggak begitu jinjit. Nggak jinjit sih maksudnya, tapi nggak napak sempurna juga kalau gue agak posisi mundur gitu. Kayak rasanya tuh kayak apa ya?
Ya, kayak napak cuman nggak sempurna gitu, kayak ada ngangkat bukit kayak di bagian ujung. Ya, lanjut ya guys. Jadi gue mau cerita dikit nih buat kalian tahu bahwa tinggi gue itu 183, berat badan gue 95. Dan itu dari bentuk itu kayak secara visual looking ini motor yang paling pas banget gitu buat orang-orang yang badannya gede. Jadi ketika pas gue naik Saber dulu itu tuh kayak terasa motor itu kelihatan kecil banget gitu di badan gue. Tapi ketika gue pakai SV ini satu pas banget gitu. Dan dari buat gue desainnya sih keren ya. Cuman kalau dinilai berapa gue nilai ini 8 lah. Kalau X-Max yang lama desainnya itu 9 buat gue karena lebih keren dikit. Tapi secara fitur apa ya di sini motor yang X-Max New ini lebih oke lah. Lalu kelebihan berikutnya lagi tadi yang pertama BBM-nya masuk akal atau worth it lah buat gua gitu. Yang kedua dari segi kenyamanan riding itu oke. Dan yang ketiga kelebihan X-Max ini karena gua kerjanya di proyek atau di bagian maksudnya di lapangan lah. Jadi gua harus bawa apa ya? Kayak laptop, kayak helm proyek, rompi, baju ganti, sendal atau kaos gitu. Dan pas gue bawa motor ini X-Max ini ya gue nggak perlu bawa tas loh ya, gue pulang kerja ini gue nggak pakai tas gitu karena semuanya udah masuk ke dalam jok di bawah bagasi lah ya, itu muat semua itu. Laptop gue masuk situ semua, helm proyek, rompi proyek, sepatu, sendal, baju ganti gitu itu masuk semua ke situ, jadi lebih enak gitu. Jadi gue nggak usah nenteng-nenteng tas tiap hari gitu. Oh ya, mungkin kalian bertanya gitu kan, laptopnya apa nggak rusak gitu bang, di dalam jok itu kan panas. Gue beli di online shop itu, gue beli apa ya, kayak penahan panas gitu, di peredam panas. Itu bahannya dari aluminium foil, terus di atasnya kayak ada bahan bulu-bulu gitu. Dan itu bikin gue udah cek gitu, itu gue bawa bawa riding itu 4 jam 5 jam pernah touring ke Bandung gitu, itu nggak panas sama sekali, cuman agak-agak anget doang. Dan itu masih oke lah kalau buat barang-barang elektronik kayak casan, handphone, laptop gitu. Jadi itu kelebihan selanjutnya ya praktis gitu, lebih tepatnya bawa X-Max itu praktis, nggak usah bawa tas dan lain-lain lagi, semuanya udah masuk ke bagasi. Lalu kelemahannya buat gua nih, satu, ini motor agak berat, bukan agak sih, emang berat sih, motor ini berat. Jadi paling rada ngeri nih ketika kalian lagi putar balik gitu, wah itu kalau nggak ini banget bisa jatuh lah gitu. Makanya hati-hati, kemendingan kalau naik motor X-Max itu agak buang sedikit, ngejauh sedikit gitu, agak lebar gitu, putar baliknya jangan terlalu patah karena itu ngeri rawan jatuh gitu. Buat nyelap-nyelip itu agak susah ya. Ya, maksudnya gue sini gue ngebandingin sama motor-motor metik yang kecil lainnya gitu, kayak ada patahan dia bisa langsung nyalip gitu. Kalau X-Max itu ada ancang-ancang tuh, lihat kanan kiri. Ya emang X-Max ini buat untuk orang-orang yang sabar kayak yang buat gas 100 tuh jangan deh pakai X-Max, ngeri. X-Max itu gede, berat gitu kan. Oke, kita lanjut lagi guys. Habis mampir Alfa sebentar, panas banget, aus. Kita sebat dulu, sekalian minum, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi. Lalu kekurangan berikutnya buat gua tuh ya, ini pengalaman pribadi ya. Gua tuh ngerasa tuh cakramnya itu tuh kemakan. Padahal tuh gue ganti kampas remnya itu kampas rem ori loh di bengkel resmi Yamaha gitu ya. Tapi itu gue ngerasa kok kayak yang cepet habis tuh malah di cakramnya gitu, kayak gampang banget kemakan gitu. Itu buat gue tuh sih suatu kelemahan ya. Pakai X-Max ini apa yang nggak tahu juga, mungkin karena buat harian sering rem gas ya. Tapi ya menurut gue tuh kalau selama gue lihat motor-motor lain tuh kayak cakram X-Max itu lebih cepat habis gitu. Atau kalian ada yang alami juga di X-Max-nya gitu. Dan sedikit gue juga mau sharing apa ya, sharing inilah yang gue rasain gitu.
Kalau gue ngeliat di grup Xmax itu di Facebook itu banyak yang bilang Xmax Connected itu udah banyak apa ya, kayak akinya tekor apa gimana. Kalau gue sih belum ngerasain ya. Gue udah pakai 1,5 tahun ini semuanya masih normal, akinya juga masih oke, tegangannya masih oke. Karena apa mungkin motor ini gue pakai buat harian kali ya. Jadi setiap hari tuh kayak nyala terus jalan terus. Jadi kayak aki ngisi terus gitu. Ya gue nggak tahu mungkin teman-teman yang lain itu yang ngalamin akinya ngedrop apa gimana, apa jarang dipakai motornya apa gimana, gue nggak tahu ya. Kalau gue sih nggak ngalamin. Terus yang kedua dari segi pengereman, emang gue akuin pengereman Express ini nggak sepakem kayak motor-motor lain gitu. Tapi menurut gue sih nggak jelek juga, maksudnya masih oke juga gitu. Tergantung karena gue jujur nggak suka ngebut juga kali ya. Ya paling gue kalau jalan kosong cuma 100 itu juga udah ngeri gitu. Dan mesin gue juga belum gue upgrade, masih standar ting-ting semuanya. Jadi menurut gue itu pengereman standarnya udah oke lah gitu. Lalu apa ya? Buat harian 1,5 tahun ini gue cukup puas. Jadi kesimpulannya tuh gue cukup puas karena X-Max ini motor idaman gue tuh dari tahun 2016, cuman waktu itu belum kesampaian karena belum ada rezeki. Jadi dan gue beli motor X-Max ini juga bukan buat gue sayang-sayang juga, maksudnya tetap gue suruh kerja juga buat nemenin gue kerja harian semuanya gitu. Ya begitu aja deh guys pengalaman gue 1,5 tahun ini pakai X-Max. Jadi kesimpulannya di motor tuh worth it lah kalau buat gue pribadi buat dipakai harian untuk ukuran 2,5 ya, kayak termasuk irit gitu untuk ukuran cc 250, motornya nyaman keren dan nilai plus lagi itu dari semuanya itu apa ketika kalian pakai motor yang kalian suka atau kalian idamin gitu ya kan, otomatis tingkat kepercayaan diri kalian tuh buat makainya itu lebih tinggi gitu, dia kebawa suges gitu ya. Kalau gue sih ngerasa keren nyaman pakai motor ini. Ya semoga sharing sedikit cerita ini bermanfaat lah buat kalian gitu, buat kalau ada yang mau beli X-Max kah buat pertimbangan gitu. Ya, cukup sekian dulu lah konten kali ini, sampai ketemu di konten berikutnya. Salam empung-empung, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehat-sehat kalian, bye.